Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Dragon Tamer. Dragon Tamer mengambil cerita dari awal Legend of the Condor Hero saat Guo Jing dari Mongolia ke daratan tengah, sampai akhir cerita pertarungan di puncak Huashan. Di awal video terlihat seseorang masuk ke sebuah makam. Dia adalah Ouyang Feng yang berjuluk si racun barat. Kabar kematian Wang Chong yang membuatnya datang ke makamnya untuk mencuri kitab 9 yin. Namun ternyata Wang Chong yang memasukkan kematiannya dan saat ini ada di depannya. Begitu tiba ia langsung membuka sebuah kotak berisi kitab 9 yin. Kitab 9 yin kemudian diambil oleh adik seperguruan Wang Chong yang Shou Botong. Dan sejak saat itu Shou Botong menghilang dari dunia persilatan. 20 tahun kemudian, seorang pemuda bernama Guo Jing yang biasa dipanggil Jinger berpetualang ke daratan tengah. Begitu tiba, ia langsung memesan secawanan arak. Namun sialnya baru minum semangkuk, mangkuknya diambil orang. Orang berikutnya langsung menyerangnya. Begitu seterusnya, orang-orang ini bergiliran menyerang Jinger yang kemudian diketahui ternyata mereka adalah orang tua asuh sekaligus gurunya. Kedatangan para gurunya kali ini untuk menyelidiki kasus bayi yang sering menghilang yang mungkin dilakukan oleh kelompok jahat. Mereka berjuluk 7 orang aneh jiangan walaupun anggotanya hanya 6 orang. Di sini udah mati satu sejak awal cerita. Setelah berpisah dengan gurunya, Guo Jing melanjutkan perjalanan dan tiba di kota. Ingin masuk di rumah makan. Di sini dia bertemu dengan seorang gelandangan yang mencuri makanan. Guo Jing membayar makanan yang dicuri oleh si pengemis. Kemudian dia bertemu lagi dengan pengemis yang meminta Guo Jing untuk mentraktirnya arak. Guo Jing mengiyakan permintaannya. Tidak lama kemudian, ada 2 orang wanita berbaju putih datang membuat keributan dengan Guo Jing. Kedua wanita seksi itu menggoda dan merayu Guo Jing, tapi tidak berhasil. Kemudian berlanjut terjadi pertempuran. Sebelum aksi si gadis berlanjut, pengemis datang dan mengatakan, ternyata kedua wanita itu adalah orang dari penginapan Gunung Baitua, bawahan Ouyang ke. Jinger merasa tertolong dengan kedatangan si pengemis. Adegan berlanjut di sarang Ouyang ke dan Ouyang Feng. Mereka memerintahkan para bawahan mereka untuk menculik bayi. Bayi tersebut akan digunakan untuk dijadikan bahan latihan Ouyang Feng. Bayi tersebut akan digigit oleh ular beracun sampai tubuh hitam total, dan kemudian Ouyang Feng akan meminum darah bayi sampai habis. 7 orang aneh jiangan merasa terkejut saat pertama kali melihat mayat bayi baru lahir yang sudah tidak berbentuk, cuma tinggal sisa-sisa hitam. Mereka menemukan tulang bayi tersebut di belakang pegunungan Baituo. Dan ini semakin meningkatkan kecurigaan mereka kepada penginapan Gunung Baituo. Kita kembali ke restoran. Jinger menjamu si pengemis dengan setumpuk hidangan yang dipesan sendiri oleh Wang Rong. Sampai saat ini, Jinger masih mengira si pengemis sebagai laki-laki, sehingga tidak ragu-ragu untuk menyentuhnya. Di sini pula ia memperkenalkan namanya. Ia bernama Wang Rong. Ia dipaksa ayahnya untuk menikah, namun ditolak. Ia pun memutuskan untuk lari dari rumah. Sampai di perjalanan, bekalnya dicuri orang. Mendengar ceritanya yang menyedihkan, Jinger memberikan semua uang miliknya. Sebelum pulang, ia juga memberikan mantel yang dipakainya kepada Wang Rong. Bahkan kudanya juga diberikan kepada Wang Rong. Jinger dan Wang Rong yang baru keluar dari rumah makan mendengar keributan sekelompok pengemis yang dibunuh oleh 2 penculik bayi. Jinger langsung mengejarnya. Namun, Jinger tertipu. Wang Rong bilang ke Guo Jing bahwa Ouyang Feng setiap bulannya selalu menjamu tamu di wisma mewah mereka di daratan tengah. Jadi jika ingin menyelamatkan bayi-bayi yang diculik, mereka harus ke sana. Wang Rong minta pamit karena katanya baju dia kurang nyaman dan akan bertemu dengan Guo Jing saat di wisma Ouyang.
Sesuai dengan perjanjian, mereka akan bertemu di penginapan Gunung Baituo di malam hari. Jinger tiba lebih dulu dan lalu mencari Huang Rong. Mereka berhasil menyelinap ke ruang belakang Wisma yang terhubung dengan sebuah gua batu. Di dalam gua itu ada wanita berbaju putih yang sedang melaksanakan ritual injeksi racun ke bayi. Guo Jing dan Huang Rong berhasil mengagalkan rencana itu dan menyelamatkan bayi. Jinger dan Huang Rong turun perlahan dari lantai 2 penginapan hendak keluar. Namun tiba-tiba kedatangan mereka tentunya untuk menghukum kelompok penginapan Gunung Ba itu, namun Ouyang terlihat santai saja. Bahkan pamannya, Ouyang Feng, sebelum keluar sudah melakukan serangan jarak jauh. Namun serangan itu rontok di tengah jalan oleh jurus jentikan unik Huang Rong. Ouyang Feng ternyata mengenal Huang Rong dari jurus jentikan unik tadi. Mendengar nama Huang, 7 orang aneh jiangan terkejut. Mereka biasa menyebut Huang Yaoxi dengan penjahat Huang atau ahli obat Huang. Sedangkan Ouyang Ke yang mendengar nama Huang Rong merasa gembira dengan kedatangannya di penginapan ini, sebab dialah yang melamar Huang Rong. Inilah alasan Huang Rong lari dari rumah dan menyamar sebagai pengemis. Huang Rong yang sudah ketahuan identitasnya langsung pergi. Namun 7 orang aneh jiangan tidak membiarkan gadis ini pergi begitu saja. 7 orang aneh jiangan berusaha menangkap Huang Rong yang dianggap sebagai anak orang jahat dan membunuhnya untuk balas dendam. Namun sebelum mereka bertindak, Jinger datang dan memohonkan ampun untuk Huang Rong. Para gurunya kecewa dan pergi. Keputusan ini membuat Jinger sedih sehingga ia berkali-kali sujud melihat kepergian gurunya. Kedua pasangan itu tiba di sebuah rumah telantar. Jinger yang masih sedih membuat Huang Rong juga khawatir. Ia berusaha menghibur Jinger dengan memberikan ayam panggang. Namun tiba-tiba Hong Qigong merampas ayam panggang dari tangan Jinger dan dengan santai memakannya. Dari tongkat bambunya, Huang Rong bisa mengetahui bahwa pengemis itu adalah Hong Qigong yang berjuluk Pengemis Utara. Ilmu silatnya sangat tinggi. Akal bulus gadis ini pun muncul. Dia sering mendengar ayahnya bahwa hanya ada satu orang yang bisa mengalahkannya saat ini, yaitu Hong Qigong dengan jurus yang hebat dan unik. Hong Qigong langsung mempraktekannya sekaligus menyebut nama jurus 18 tapak naga. Huang Rong berjanji akan memasak makanan yang enak setiap Hong Qigong menurunkan satu jurus tapak naga. Maka mulailah Huang Rong memasak makanan yang enak dan Hong Qigong juga mulai menurunkan ilmu silatnya kepada Jinger. Begitu seterusnya, setiap makanan disodorkan, Hong Qigong akan mengajari Jinger jurus 18 tapak naga. Tidak terasa Jinger sudah berhasil mempelajari 15 jurus dari 18 jurus tapak naga. Hong Qigong mendengar bahwa Ouyang Feng dan keponakannya akan pergi ke Pulau Taohua. Walaupun maksud sebenarnya adalah untuk mencuri kitab 9 yin. Mendengar hal ini, Huang Rong memutuskan untuk pergi dan Jinger juga bersedia untuk mengikutinya ke Pulau Taohua. Di Pulau Taohua, Huang Yaoxi meniup seruling. Lagu yang dimainkan berjudul Pasang Surut Air Laut yang Biru. Lagu ini mempunyai kekuatan ilusi yang dahsyat, Jinger yang masih di tengah laut pun bisa merasakannya. Membuat kepalanya kesakitan, muntah darah, dan berhalusinasi. Kemudian pingsan, begitu sadar, ia sudah bersama seorang senior tua yang bertingkah laku kekanak-kanakan dan berbicara seperti dua orang. Dia sebenarnya adalah Yao Botong. Seperti yang diceritakan sebelumnya, kitab 9 yin diambil oleh adik seperguruan Wang Chong yang yaitu Yao Botong dan menghilang dari dunia persilatan. Ternyata, Yao Botong ada di dalam goa ilusi yang diciptakan oleh Huang Yaoxi untuk mengurungnya.
Jing Er yang begitu mengkhawatirkan Huang Rong, berusaha untuk keluar dari ruangan ilusi ini. Jing Er mengatakan, kitab 9 yin sebaiknya dibakar saja karena telah menimbulkan banyak korban. Mendengar ini, Zhou Botong sempat berpikir bahwa apa yang dikatakan Jing Er sama dengan yang dikatakan kakak seperguruannya, Wang Chouyang. Dan memberikan sebagian isi kitab 9 yin kepadanya untuk dipelajari. Ouyang Ke yang saat ini masih dalam perjalanan menuju Pulau Taohua, disambut dengan alunan seruling yang kekuatannya juga bisa dirasakan rombongannya. Ouyang Feng segera bertindak melawan alunan seruling dan alunan seruling berhenti seketika. Huang Yaoshi sadar bahwa yang datang itu bukanlah orang luar. Sementara di tempatnya, Zhou Botong juga mendengar seruling yang ditiup Huang Yaoshi. Menurutnya, baru kali ini tiupan seruling berhenti ditiupkan di tengah lagu. Jing Er sadar bahwa Ouyang Feng dan keponakannya akan datang ke pulau untuk melamar. Oleh sebab itu dia harus keluar dari ruang ilusi ini. Ouyang Feng dan rombongan telah tiba di istana dan disambut sendiri oleh Huang Yaoshi dan putrinya. Mereka kemudian bercakap-cakap tentang pengalaman masa lalu dan masalah pernikahan Ouyang Ke dan Jing Er. Namun tiba-tiba Jing Er datang dan mengatakan Huang Rong tidak boleh menikah dengan Ouyang Ke. Hong Qigong ternyata juga ikut hadir. Kedatangannya kali ini mewakili muridnya untuk melamar Huang Rong. Karena ada dua orang pria yang ingin melamar anaknya, maka Huang Yaoshi memutuskan untuk mengadakan ujian. Siapapun yang menang akan menjadi menantunya. Duel ini berlangsung di arena Pakua dengan aturan sederhana. Pertama, tidak boleh menggunakan tenaga dalam. Kedua, siapapun yang keluar dari arena akan dianggap kalah. Duel pun dimulai. Di saat Kuo Jing hampir kalah, dia berhasil membalikkan keadaan dengan ilmu gulat Mongolianya terhadap Ouyang Ke, sehingga Ouyang Ke jatuh di luar arena terlebih dahulu. Tetapi Huang Yaoshi mengatakan bahwa hasil pertarungan itu adalah imbang, karena keduanya keluar arena. Karena belum ada yang kalah, maka diadakan lagi ujian kedua yaitu ujian sastra. Ujian ini menghafal kalimat sebanyak-banyaknya. Siapapun yang mampu menghafal kalimat terbanyak dalam waktu 30 menit, dianggap menang. Sastra yang dimaksud adalah kitab 9 yin tak lengkap. Kitab itulah yang akan dihafal oleh Jing Er dan Ouyang Ke. Waktu 30 menit telah selesai dan kitab ditutup. Sekarang giliran mereka untuk mengucapkan kalimat yang dihafalnya. Siapakah yang menang? Tentu saja Jing Er. Kitab 9 yin seutuhnya ada pada Zhou Botong. Sebelumnya Jing Er sudah menghafal sebagian dari kitab 9 yin waktu berada di ruang ilusi bersama Zhou Botong dan sebagian yang lain baru saja dihafalnya dalam ujian ini. Jadi, Jing Er secara tidak sengaja sudah menghafal seluruh isi kitab 9 yin, walaupun belum disadarinya. 刚才背的经，正是卓经在气绝之前默九阴真经。那刚才郭靖所背的九阴真经又出自何处？ Huang Yaoshi pergi mencari Zhou Botong karena mencurigai dia mengajari ilmu ini kepada Kuo Jing tapi kitab itu sudah hangus terbakar. Rupanya Zhou Botong menerima ide Jing Er untuk membakar kitab itu agar tidak ada lagi korban. Di ruangannya, Ouyang Feng dan keponakannya yang terpaksa menerima kekalahan ujian tadi memikirkan rencana berikutnya. Dan kebetulan, kedatangan 7 orang aneh Jiangan di pulau itu mereka ketahui dari laporan anak buahnya. Rencana jahatnya pun mulai disusun. Mereka akan menyakiti Jing Er dengan membunuh gurunya. Di tempat lain, Jing Er sedang melamun. Sekarang ia sudah dijodohkan dengan Huang Rong yang tentu saja ia senang. Namun jika hal ini sampai diketahui gurunya, mereka pasti kecewa karena mereka punya dendam lama dengan ayah Huang Rong yang sekarang jadi mertuanya. Hal lain yang ia pikirkan adalah saat ini hanya dia yang menghafalkan seluruh isi kitab 9 yin.
tentu akan menyebabkan masalah. Bagaimana jika ada yang memaksanya mengatakan kitab 9 yin? Huang Rong mencoba menghiburnya. Jika ada yang menyuruhnya mengatakan isi kitab 9 yin, maka katakan saja yang palsu. Hong Qigong sedang makan sendirian di sebuah ruangan sambil marah-marah karena Huang Yaoshi tidak menemaninya. Kemudian Ouyang Feng datang dan menawarkan minuman kepadanya. Ouyang Feng yang berjuluk si racun barat tentu saja ahli racun dan minuman yang ditawarkan tadi pasti beracun. Saat itu juga Hong Qigong terkapar. Ouyang Feng tahu bahwa racunnya tidak akan berpengaruh pada Hong Qigong, jadi dia punya rencana lain untuk melumpuhkannya. Rencana Ouyang Feng berhasil dengan mendaratkan balsem racun 10.000 ular di telapak tangan Hong Qigong dan dia lumpuh. Pagi sekali 7 orang Jiangnan sudah mendarat di pulau. Dan seperti biasanya, orang yang datang di pulau pasti disambut dengan suara seruling. Dalam kebingungannya mendengar suara seruling itu, tiba-tiba Ouyang Feng datang dan langsung menyerang mereka. Semua tewas, kecuali Kezhen yang masih sekarat namun sengaja dibiarkan hidup. Kezhen yang buta, mengira yang datang membunuh mereka adalah Huang Yaoshi. Ini adalah bagian dari rencana Ouyang Feng. Jing Er yang juga mendengarkan suara seruling, tahu bahwa gurunya sudah datang dan langsung berlari menemuinya. Namun betapa kagetnya ketika ia tiba yang didapat hanyalah mayat guru-gurunya yang bergelimpangan di tengah hutan. Dia memeriksa mayat itu satu persatu. Kemudian ia mendengar suara batuk. Ternyata guru besarnya masih hidup walau sekarat. Kezhen yang buta menyampaikan bahwa yang membunuh mereka adalah Huang Yaoshi. Dalam kemarahannya ia berlari mencari Huang Yaoshi. Huang Yaoshi yang sementara berjalan dari makam istrinya, tiba-tiba diserang oleh Jing Er. Mengingat Jing Er berjanji menikahi Huang Rong, Huang Yaoshi tidak sampai membunuhnya. Ia hanya akan melumpuhkan Jing Er dengan ilmu jentikan unik miliknya. Saat pertarungan masih berlangsung, Ouyang Feng menyerang dadakan ke Huang Yaoshi. Sekarang Jing Er dan Huang Yaoshi sama-sama terluka parah dan baru menyadari kalau mereka diadu domba oleh Ouyang Feng. Ouyang Feng tentunya tidak ingin Jing Er mati karena hanya dia satu-satunya yang menghafal isi kitab 9 yin. Kemudian Ouyang Feng membawa Jing Er di suatu tempat. Di sana Jing Er dipaksa untuk membacakan kitab 9 yin dengan Huang Rong sebagai sandera. Dalam keputusasaannya, Jing Er mengingat apa yang telah dikatakan oleh Huang Rong. Ia pun mulai membacakan isi kitab itu dan ditulis oleh Ouyang sampai selesai. Ouyang Feng sangat puas dan hendak membunuh Jing Er karena Jing Er telah menghafal isi kitab 9 yin. Menurutnya tidak boleh ada dua orang yang menghafal kitab itu. Namun sebelum niatnya terlaksana, Zhou Botong datang menyelamatkan mereka dengan menakut-nakuti Ouyang Feng dengan ilmu 2 jari matahari. Strategi itu berhasil menipu Ouyang Feng. Jing Er yang sudah terluka parah bahkan hampir mampus ini dibawa ke sebuah rumah yang mirip kandang kuda untuk dirawat. Ia baru sadar setelah 7 hari dirawat. Melihat keadaannya, Huang Rong menawarkan untuk kembali ke gurun dan melupakan semuanya. Namun ide ini ditolak oleh Jing Er. Dia bertekad untuk bertarung sekali lagi dengan Ouyang Feng di Gunung Huasan untuk membalaskan dendam guru-gurunya. Keputusan ini membuat Hong Qigong menurunkan 3 jurus terakhir dari 18 jurus tapak naga. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Jing Er sudah mempelajari 15 jurus tapak naga. Kali ini Hong Qigong menurunkan lagi 3 jurus terakhir tapak naga kepada Jing Er. Jing Er kemudian mulai melatih jurus tersebut siang dan malam dan berusaha menggabungkannya dengan ilmu 9 yin yang telah dihafalnya agar menjadi pendekar yang tidak tertandingi di dunia persilatan.
Puncak Gunung Wasan terpisah jauh dengan puncak gunung yang lain. Sehingga untuk pergi ke sana harus melalui jembatan. Kebetulan mereka tiba lebih dulu di puncak. Kemudian disusul oleh Huang Yaoshi yang sekarang jadi calon mertuanya. Dan Ouyang Feng datang terakhir. Huang Yaoshi yang sangat membenci Ouyang Feng karena perbuatannya di Pulau Taohua, langsung menantangnya, namun dilerai oleh Hong Qigong. Menurutnya, Jing Er yang masih muda sudah cukup untuk melawan Ouyang Feng. Dan benar saja, begitu pertarungan dimulai, Jing Er bisa mendaratkan pukulannya beberapa kali ke tubuh Ouyang Feng. Ouyang Feng sendiri heran. Mereka sama-sama mempelajari kitab 9 yin, tapi mengapa dia tidak bisa mengalahkan Jing Er? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Huang Rong bahwa dia telah mempelajari kitab 9 yin palsu. Kenyataan ini membuat Ouyang Feng sangat marah. Karena salah mempelajari kitab, urat syarafnya terbalik dan dia menjadi iblis dengan kekuatan dahsyat. Serempak mereka berempat mengeroyoknya untuk menekan titik syarafnya, agar tidak menjadi iblis, namun gagal. Mereka terlempar seperti daun kering yang tertiup angin. Jing Er bangkit dan sekali lagi melawannya, namun juga gagal. Jing Er bahkan diinjak sampai rata dengan tanah. Untungnya dia tidak sampai mampus. Sekali lagi dia bangkit dengan menggunakan gabungan jurus tapak naga dan kitab 9 yin dan melawan Ouyang Feng dengan santuy. Kali ini, dia berhasil mengalahkan Ouyang Feng dan cerita pun belum berakhir. Kisah selanjutnya, seperti yang dikisahkan oleh penjual boneka ini, Ouyang Feng kembali ke wilayah barat dan tidak berani menginjakkan kaki lagi ke daratan tengah. Kuo Jing abdikan diri seumur hidupnya dan jadi pendekar yang disukai rakyat. Jing Er dan Huang Rong hidup dengan bahagia tak pernah terpisahkan lagi dan cerita pun berakhir.